Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Pahlawan Nusantara. Hari ini sangat spesial karena kita kedatangan tokoh penting dalam sejarah bangsa, yaitu sang proklamator sekaligus presiden pertama kita, Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Terima kasih sudah hadir, Bung Karno. Waalaikumsalam. Terima kasih host Rapi telah mengundang saya pada podcast hari ini. Saya senang berada di sini karena berbicara dengan generasi muda selalu memberi harapan bagi masa depan bangsa. Bung Karno, banyak dari kami yang tahu perjuangan Anda di masa kemerdekaan, dan itu sudah ditanamkan dari kecil gitu. Tapi kita penasaran nih, tapi bagaimana awal mula Bung Karno terjun dalam perjuangan? Perjuangan saya bermula sejak muda. Saya melihat rakyat hidup dalam penindasan, dalam kemiskinan. Saat itulah saya berkata pada diri sendiri, bangsa ini harus berdiri di atas kaki sendiri. Saya belajar, saya menulis, saya berpidato. Semua untuk membangkitkan semangat rakyat. Berarti sejak muda Bung Karno sudah aktif memperjuangkan kemerdekaan ya? Betul. Saya percaya kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Perjuangan Bung Karno lebih banyak melalui jalur pemikiran dan organisasi. Boleh diceritakan sedikit tentang strategi Bung Karno yang digunakan? Perjuangan tidak harus selalu dengan senjata. Senjata paling kuat adalah persatuan dan kesadaran rakyat. Saya membangun organisasi, saya menyampaikan pidato untuk membakar semangat. Saya yakin ketika rakyat bersatu, penjajah yang kuat sekalipun akan goyah. Jadi fokusnya Bung Karno adalah menyatukan rakyat, seperti itu. Benar, saya selalu berkata, bangsa yang besar adalah bangsa yang bersatu dalam tujuan besar. Bung Karno, kami ingin tahu bagaimana suasana menjelang proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dan apa yang Bung Karno rasakan pada saat itu. Suasana saat itu sangat tegang. Jepang kalah perang, rakyat mulai bangkit. Para pemuda menuntut rakyat agar kemerdekaan diproklamasikan sesegera. Kami, saya, dan Bung Hatta berdiskusi dengan cepat, memikirkan masa depan bangsa dalam waktu yang sangat sedikit. Apa? Bung Karno merasa takut? Aku sepertinya tidak percaya dengan hal itu, tapi boleh ceritakan sedikit. Takut ada, tapi lebih besar adalah keyakinan. Ketika saya membacakan proklamasi, saya tidak hanya berkata untuk diri saya, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Itulah saat dimana bangsa kita benar-benar lahir. Apa makna kemerdekaan menurut Bung Karno, terutama untuk generasi sekarang? Ya, seperti kita tahu untuk sekarang yaitu adalah Gen Z dan Gen Alpha yang masih baru lah. Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan. Justru awalnya kemerdekaan adalah kesempatan rakyat untuk membangun masa depan. Jangan mengira bahwa setelah merdeka, tugas telah selesai. Tidak, generasi muda hari ini harus mengisinya dengan pendidikan, kerja keras, dan cinta tanah air. Jadi tugas kami bukan berperang, tapi belajar dan membangun negara.
Tepat sekali, kami sudah berjuang dengan darah dan air mata. Kalian berjuang dengan ilmu dan karya. Bung Karno, apa pesan paling penting yang ingin Bung sampaikan kepada anak-anak muda Indonesia sekarang? Ya, contohnya seperti Gen Z, Gen Alpha, dan gen-gen selanjutnya gitu ya. Pertama, jangan pernah kehilangan semangat. Kedua, cintailah bangsa ini sebagaimana kami mencintainya. Dan ketiga, jadilah manusia yang berani bermimpi. Berani bekerja keras dan berani membela kebenaran. Ingatlah selalu, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Pesan yang luar biasa, Bung. Generasi muda pasti akan sangat terinspirasi dengan apa yang Bung ucapkan. Saya harap demikian. Indonesia ada di tangan kalian. Terima kasih banyak Bung Karno atas waktunya dan cerita perjuangannya. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan terus mencintai bangsa Indonesia seperti para pendiri bangsa. Teruskan perjuangan kami. Merdeka! Merdeka! Terima kasih sudah menonton podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya atau di tugas selanjutnya. Ya, ini tugas kolaborasi antara 11 TKJ 1 dan 11 TKJ 3. Yang salam sejarah. Bye-bye.